Oke, kita kembali lagi di malam hari ini di Bincang Malam. Di sebelah saya ini sudah ada kawan saya yang keren banget. Terus kita lihat tadi ada gitar, ada 3 gitar. Ketahuan bahwa ini adalah pecinta musik, ya. Musisi. Tapi dia juga jago bikin musiknya. Nanti kita kenalan lebih dekat lagi dengan bapak kita yang satu ini. Apa kabar, bro? Baik, siap. Baik, bro. Ya. Gimana? Work from home, ngapain aja? Pas lagi di rumah ya membantu ibu di rumah. Ibu apa istri? Tangga. Nggak terlalu WFH juga sih, maksudnya masih kadang-kadang masih ngantor. Oh, masih ngantor ya? Oke. Dekat kan, dari rumah juga nggak terlalu jauh. Iya. Oke, jadi mungkin boleh dikenalin namanya siapa? Biar teman-teman yang nonton juga bisa kenal. Oh, ya, Markel. nama Markel. Markel Alfonso Hetaria. Tadi kurang ini. Ya, maksudnya nama lengkapnya Markel Alfonso Hetaria. Ya. Iya. Asli Jakarta atau? Asli ya, lahir besar Jakarta, cuma berketurunan Maluku. Maluku. Oke. Nah, mungkin sebelum kita lanjut ke sesi ngobrol-ngobrol, biar sedikit berbeda karena ada penonton yang ya, coba ganti dong biar nggak bosen gitu kan. Jadi kalau biasanya kita bikin pertanyaan atau kali ini kita bikin nyanyi. Karena bapak kita satu ini jago main musik, jago nyanyi. Dia juga berprofesinya juga sering jadi di band ya, di acara-acara pernikahan. Jadi dia adalah vokalis. Jadi mungkin kita boleh dinyanyiin satu lagu yang memberi inspirasi atau mungkin lagu ini pernah punya meaning sesuatu buat hidup lo. Iya. Satu lagu ya. Ada satu lagu lagu lama. Itu ya sebenarnya mungkin biasa aja gitu, lagunya nggak terlalu ini, tapi mempunyai arti mendalam buat saya karena saya kalau dengerin lagu itu gitu ya, ditambah yang versi yang paling terakhir lah dari versi covernya, kayak benar-benar menyentuh gitu, menyentuhnya dan ngingetin saya untuk ya memang setiap kita tuh nggak bisa lepas dari yang namanya kasih gitu ya, love, cinta. Gitu. Oke. Satu lagu. Buat Bang Sony. Buat Bang Sony dan buat teman-teman kencingnya Babe. Guys. Betawi sekali ente. Oke, kita mulai.
Mantap ya. Memang nih, bapak vokalis kita ini beda. Lagu itu sebenarnya itu kan The Cure kan, versi aslinya versi The Cure. Ya. Jadi Robert Smith menciptakan lagu itu, memberikan untuk istrinya gitu. Pas mereka ini dia hadiah perkawinan lah itu lagu itu. Jadi sebenarnya ya terlepas dari siapapun kita gitu ya kan, kita nggak bisa lepas dari namanya ya itu rasa membutuhkan, rasa dicintai ya kan. Nah dengan merasa ada yang mencintai atau kita memberikan sesuatu dalam bentuk kasih itu membuat hidup itu lebih hidup sih Pak. Asik. Ya. Betul. Kayak iklan itu ya, kayak iklan bikin hidup lebih hidup. Bener. Iya, mungkin kita mulai dari fase remaja lah ya. Jadi setiap kita pasti pernah melakukan kebandelan yang kemudian semakin dewasa kita semakin menjadi lebih baik gitu kan. Mungkin kalau tadi bicara love yang secara umum dulu lah, artinya pengalaman love apa sih yang pasti kan ada love tuh kalau dibilang love kadang ada rasa sakit, kadang nggak semuanya happy lah, beda dengan kasih. Kadang love tuh pasti kita kadang-kadang kita jatuh cinta lalu kita terluka. Nah, pengalaman apa yang mungkin pernah membuat terasa pahit di seorang Markel? Ya. Pengalaman saya sih dulu pas remaja sebenarnya saya tumbuh di dalam keluarga yang baik-baik aja sih, sebenarnya keluarga normal. Cuman semakin dewasa gitu kita tahu ya orang tua juga mungkin mereka juga punya masa lalu gitu. Orang tua punya masa lalu, dibesarkan dengan cara yang juga mungkin membuat dia nggak tahu cara apa yang bisa dia terapkan kepada anak-anaknya selain cara yang dia udah terima gitu dari orang tuanya dia sebelumnya gitu ya. Jadi budaya di keluarganya dia ya kan, ada latar belakang yang membuat dia juga menjadikan dia orang tua kita gitu ya, sebagaimana mereka gitu. Dan cara itu yang mungkin mereka juga nggak tahu lah, namanya juga jadi orang tua nggak mudah Pak. Jadi saya dibesarkan dengan cara yang ya sedikit luar biasa juga sih gitu, tegas. Bapak saya punya opa itu dulu dari kalangan militer lah gitu. Jadi bapak saya itu punya saudara-saudara, dia cuma laki-laki satu-satunya. Dan seharusnya laki-laki satu-satunya tuh disayang gitu, ya pokoknya ya karena satu-satunya gitu kan. Tapi ini kalau dari kisah beliau memang opa saya berarti. Opa itu keras banget gitu, keras lah. Dan dia juga mendidik, akhirnya anak-anaknya dididik dengan cara yang kurang lebih seperti yang dia pernah terima gitu. Mungkin itu juga yang membuat saya sampai di satu titik merasa bahwa wah ini kayaknya nggak bisa gitu seperti ini ya. Saya ada hal-hal yang kurang gitu. Saya nggak terima gitu. Bapak saya juga mungkin bukan tipikal yang bisa mengungkapkan gimana ya. Dia sayang sih sama anak-anaknya, cuma caranya dia nggak bisa ungkapin, mungkin gitu kali. Dan ya dengan sedikit kekerasan gitu. Jadi itu yang membuat saya juga sebenarnya jadi sedikit insecure gitu loh, bro. Dan mungkin merasa tidak cukup cinta kasih gitu. Makanya saya mulai pelan-pelan lah, mulai juga ditambah dengan pergaulan ya. Jadi mulai membuka diri dengan segala hal-hal yang lain gitu di sekitar saya yang kira-kira mungkin bisa menerima saya gitu loh. Ada pemberontakan yang coba saya lampiaskan tidak secara langsung kepada orang tua, tapi ya saya lewat hidup saya gitu loh.
Gitu. Jadi saya cari komunitas yang bisa membuat hati saya tenang gitu. Ya itu yang membuat akhirnya masa remaja saya lumayan seru sih sebenarnya, lumayan seru, berwarna. Tapi bisa dibilang juga gelap juga gitu. Segelap apa? Gelapnya, hah? Segelap apa? Yang pasti ya memang gelapnya karena berapa kali mau coba mengakhiri hidup sih. Itu Oh, yang oke. menurut saya paling gelapnya, iya. Istilahnya kalau bahasa orang-orang cendekiawan, titik nadir lah. Gitu. Titik nadir, ya kan? Nadir Makarim, oh bukan ya? Bukan. Menteri loh. Ya. Jadi paling paling saya ingat itu kejadiannya di Highlight Ancol. Nggak tahu tuh tempat masih ada apa enggak sih. Nggak ada Yang lah. pasti lagi di lockdown sih. Highlight udah nggak ada, Waktu bro. itu Itu angkatan udah nggak tua ada kali ya. Highlight. Ketahuan umurnya ya. Mainnya highlight. Wah, salah ya. Iya, jadi waktu itu teman saya punya pacar, ya kan? Eh, Teman saya punya pacar, ulang tahun papanya pacarnya temen gitu. Bikinlah di situ private lah, private dia buka apa ya? eh balkon gitu. eh, Satu ruangan sampai ke balkonnya gitu. Ya kan, inget lah bro, pernah kan pasti di situ kan, tahu lah ya. Atas tuh. Nah, party bro, weh, party hard pokoknya hari itu, alkohol di mana-mana, termasuk teman kita kecil-kecil, bunder-bunder itu, ya kan. Ya, 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 ya. Itu yang paling bahaya sebenarnya. Bahaya. Saya sebelum ke tempat itu, kan menu kita kan menu jalanan bro. Menu saya Ya, tuh menu-menu anggur gitu, ya. jamu-jamuan lah, Amer, amer, amer. jamu-jamu anak-anak, Amer. Waktu itu Intisari sih. Ini sari. Intisari yang akrab sama saya. Ya, 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 ya. Hitam juga kan, pas soalnya sama hati dan hidup sama-sama hitam gitu. Ya. Nah, lalu sebelum ke situ saya udah mulai minum sedikit ya, lumayan udah agak-agak tipsi lah. Lalu teman saya ajak ke situ dan pokoknya pendek cerita mulai minum dan saya belum makan waktu itu, cuma makan sedikit, pas di sana juga makan sedikit, terus minum lagi, minum. Teman saya mulai muterin itu, Inex, muter, terus saya kan belum pernah coba gitu, saya dikasih dulu berapa ya, setengah kalau nggak salah waktu itu. Lu setengah dulu deh, katanya gitu, biar nggak kacau. Saya ambil tuh setengah tuh, saya mau ini kan harusnya minumnya pakai air putih, pakai Chivas Regal saya. Oh, aduh. Wah gila deh. Keras. Keras. Karena aji mumpung bro. Paham. Pasukan geragas soalnya ini. Jadi ya itu juga seharusnya penguasaan dan pengendalian diri juga dibutuhkan Ya. ketika berbuat dosa gitu. Terus. Kacau. Setelah setengah, teman saya muter lagi bawa satu. Saya langsung ambil satu, saya sikat lagi, saya minum lagi pakai Chivas gitu. Jadi itu udah mulai, karena belum naik kan dia, saya masih berasanya alkoholnya yang berasa. Ya. Nah, itu kan posisi kita di balkon bro, balkon. Ya. Terus saya ngeliat teman-teman udah beberapa udah turun ke bawah. Dan saya yang di tengah itu loh, di bawah. Turun ke bawah. Terus saya ngeliat itu ada railing gitu loh. Kan balkon ada railingnya kan. Ya. Nah, saya coba dong, karena saking saya pengen lompat, istilahnya waktu itu nggak tahu kenapa, tapi saya pengen lompat gitu. Saya lompat, cuma tiba-tiba di detik-detik saya lompat, saya inget langsung pegangan railing gitu loh. Akhirnya tergantung saya, wah berapa kali, dua kali apa kalau nggak salah saya inget tuh. Mau coba lompat, kaget teman-teman, kenapa kamu mau lompat katanya. Udah dibawa lah, wah ini kayaknya udah ngaco nih katanya nih. Udah dibawa aja, jangan dibiarin dia sendiri katanya gitu, karena mereka mau ke bawah semua. Dibawalah saya turun ke bawah. Nah, tangga yang untuk ke bawah itu gelap dan ada ternyata di sisi-sisi itu banyak kursi-kursi, bro. Pas saya turun ke bawah, mulai pecah itu.
setan-setan kecil itu. Iya, iya, iya. Gila, saya langsung berasa Freddie Mercury, bro. Langsung berasa itu lagi manggung sama Queen pokoknya di hari itu. Terus saya mulai naik, nggak tahu ternyata setelah kejadian itu diceritain yang saya injek-injek itu ternyata speaker, bro. Bayangin saya nari-nari di atas speaker, bro. Speaker, iya. Abis itu saya turun, wah udah kacau, udah pokoknya udah kencang, nggak bisa diem. Saya lari sana, lari sini, lari sana, lari sini. Satu pas mau naik ke atas lagi saya nggak lihat itu ternyata agak gelap kan. Saya tabrak dong deretan kursi lipat itu. Waduh, parah bro. Habis itu langsung ini rahang ngancing, mata udah tinggal putihnya doang gitu. Wah itu langsung saya dibawa ke atas. Wah itu yang papanya teman ini juga panik kan. Wah jangan sampai ini anak meninggal gitu loh. Akhirnya langsung dibawa lari ke klinik mana gitu yang dekat-dekat situ, saya nggak tahu. Pokoknya saya bangun ada bekas infusan, celana saya bau pesing. Manuela bukan? Celana bau pesing. Hah? Manuela bukan? Nggak tahu deh. Lupa saya. Pokoknya setelah itu mereka masih lanjut ke Batavia Cafe apa kalau nggak salah. Angkatan lama sekali. Ya, angkatan lama memang. Terus ya udah itu dikasih ini apa susu beruang. Dikasih susu beruang saya tetap mau ngambilnya alkohol. Waduh kacau. Dalam keadaan masih setengah-setengah kacau gitu. Ya banyak kejadian juga diceritain saya melakukan ini, melakukan itu. Selama masa-masa itu saya hampir pass out gitu ya. Satu kejadian lagi setelah kejadian itu ya, itu kan satu tuh. Terus kejadian berikutnya berapa kali sempat ngamen juga saya, bro. Saya sempat ngamen lumayan di jalanan itu dari tahun 2003 lah ya. 2002 sampai 2005 saya di jalanan. Nah saya tuh termasuk, saya kenal itu teman-teman yang kemarin sama bro ya. Kemarin ya, dini hari ya. Iya, yang di Solo. Taman Suropati, kenal tuh beberapa. Oh, Taman Suropati Center. Tahu saya yang lumayan namanya Mas Ages ya. Nah, itu dulu saya sempat main sama mereka juga. Iya. Nah, pas zaman ngamen di jalanan juga berapa kali bro, hampir ketabrak bro. Tapi ya masih dilindungi lah gitu. Iya. Masih dilindungi sih. Jadi mungkin karena masa-masa itu saya berapa kali berusaha untuk sempat juga mau potong nadi, tapi pas ngelihatnya ngilu sendiri gitu, ngeliat pisau, ngeliat ini, aduh ngilu sendiri, ya udahlah, nggak jadi. Ya itu paling puncaknya pada waktu itu aja tuh, hampir lewat sih saya tuh. Cuman di momen itu saya nggak ada momen-momen untuk bisa ketemu gitu, ngelihat sesuatu, enggak sih. Jadi lebih pada ini ya, daripada ada ruang kosong, yaitu kasih tadi yang tidak didapatkan seutuhnya di keluarga, kemudian lari ke pencarian diri di luar gitu. Ya. Kurang lebih seperti itu ya. Berarti artinya sebenarnya kan yang mengalami ini tuh banyak nih. Maksudnya sih banyak. Nah, dari Bro sendiri, apa yang membuat akhirnya Bro memutuskan untuk ini gue udah harus selesai dan gue memutuskan untuk meninggalkan itu? Kembali lagi ke keluarga sih. Salah satu support system saya itu keluarga, mama saya, nyokap gitu. Jadi memang nyokap itu bisa dibilang seseorang yang spiritual lah ya. Gitu. Jadi memang dia suka ingetin saya sih. Dia suka ingetin saya. Kadang-kadang kalau saya pulang, dulu saya jarang pulang bro. Mungkin dalam berapa bulan sekali pulang bawa pakaian kotor, cuci baju, dalam keadaan setengah mabok gitu kan. Nanti sebentar udah nyuci baju segala macem, malamnya saya cabut lagi, jalan lagi. Jadi paling memang karena doa orang tua ya. Juga kadang ibu saya tuh suka tahu, kasih ingetin gitu. Coba jangan melupakan Tuhan gitu. Ya. Itu yang membuat.
Itu sih yang membuat pelan-pelan membuat saya juga apa ya? Jadi kayak mempunyai titik balik gitu. Keluarga ya, paling dekat sih keluarga sih. Iya. Iya. Jadi kembali lagi ke keluarga. Kalau keluarga support, keluarga kuat, iya nerima, ya sebrengsek apapun kita, ya cuma keluarga pasti yang bisa memulihkan kita gitu. Selain juga hubungan dengan Tuhan. Tapi yang paling penting ya orang-orang terdekat kita yang support. Kalau keluarga udah pasang tembok, saya rasa mungkin pada waktu itu saya bisa aja bisa benar-benar lewat sih gitu. Kalaupun nggak mati, overdosis mungkin mati bunuh diri. Kalau nggak dimatiin orang. Iya, karena memang kalau tadi dari cerita, memang kekosongan itu awalnya dari keluarga, lalu akhirnya ya kembali lagi ke keluarga, ya luka itu akhirnya disembuhkan lagi. Kembali lagi benar. Iya, tapi artinya kan gini, keluarga yang nonton juga sebetulnya nggak selalu keluarga, mungkin ada yang tidak seberuntung pasti punya keluarga. Artinya andaikan tidak ada keluarga secara lahiriah, ya teman-teman bisa mempunyai keluarga yang lain sih sebetulnya. Artinya sebenarnya komunitas bisa jadi sebuah keluarga juga. Nah, mungkin buat teman-teman yang masih ingin tahu, ya coba nonton episode-episode yang lalu, juga ada beberapa teman-teman yang ngobrol bahwa memang penerimaan ini menjadi penting gitu ya. Dan ya kita nggak bisa selain, andaikan kita lahir di keluarga yang memang ayah saya misalnya pembunuh. Nah, kemarin di episode 1 ada abang kita, Bang Geri, itu juga dia minta ya tidak bisa menyalahkan kondisi itu, karena ya itu keputusannya di kita. Jadi ya di episode kemarin Bang Dani juga bilang pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi artinya ya kita yang sebenarnya harus memutuskan, gitu. Apapun jalannya kita yang memutuskan. Gitu ya bro ya. Nah mungkin apa namanya, kita lanjut berikutnya adalah jadi tadi pergaulannya seperti itu, lalu sempat mau bunuh diri juga, lalu kembali. Dan sekarang bekerja hari-hari sebagai apa bro, selain sebagai band di sebuah wedding? Pekerjaan ya, saya masuk satu komunitas gereja sih. Jadi memang sebenarnya sih nggak kepikiran juga. Full time ya. Ya. Full time dalam pelayanan. Nggak kepikiran sih sebelumnya bakalan ada di area ini gitu. Ya sebelumnya saya pengennya sih full time seniman sih. Sebagai pekerja seni lah, bukan seniman lah. Pekerja seni gitu. Cuma ya memang ya itu kita tuh nggak pernah bisa tahu gitu ya, istilahnya misteri ilahi lah, ya kan? Atau bisa diarahkan ke sini gitu. Sebelumnya saya udah kerasan banget bro di Jogja gitu. Jadi menurut saya udah paling mantep lah. Saya udah nggak mau pindah-pindah gitu. Dia bisa kemari gitu. Jadi terus ketemu komunitas ini gitu. Dan sekarang saya bersama dengan komunitas ini di Tangerang. Iya. Tangerang. Iya. Dan mungkin ya buat teman-teman yang belum tahu bahwa Markel ini walaupun dulunya seperti tadi, sekarang dia adalah yang mengurusi surat penyurat juga. Artinya kalau ada yang mau nikah, nah bapak kita satu inilah, berapa banyak pasangan telah dinikahkan oleh bapak kita satu ini secara administrasi ya, atas jasa beliau. Jadi luar biasa ya, Tuhan bawa dari yang tadi mau lompat dari sebuah klub malam, ngacak-ngacak ke klub malam lah, ibarat katanya, sampai kursi-kursi jatuh-jatuh ya. Ternyata sekarang Tuhan ubah sekios itu malah jadi bisa membuat administrasi yang bagus gitu. Nah itulah kedahsyatan Tuhan ya.
Mungkin terakhir sebelum kita tutup dengan beberapa game kecil, musik itu buat lo apa sih? Karena kan lo sempat tinggal di jalan, ngamen ya? Atau apa? Ya, Ya, sempat tinggal di jalan, ngamen. Berarti musik ya. itu kan pernah menjadi hidup lo juga. Nah, sekarang selain jadi full timer, lo juga jadi band di sebuah wedding organizer. Jadi musik itu apa sih berarti? Baik. Ya, speak gini garu-garu kepala ya. Musik, musik itu banyak sih ya, banyak pengertian gitu. Tapi buat saya pribadi, musik itu bagian dari hidup sih. Jadi istilahnya kalau kita diberikan nafas, ya musik itu dia jadi bagian yang terpenting dari kehidupan saya pribadi ya. Saya pribadi, musik itu nggak ada gitu. Ya, Dari ketika pelan-pelan lah nggak ada nada, nggak ada semua, nggak ada alat musik. Ya kan, ini kan ada alat musiknya, ada gitar segala ya, macam ya, gitar lele gitu di belakang saya. ya. Tapi saat mereka nggak ada pun gitu, ada di dalam badan saya ada yang ngasih ketukan, duk duk Ya, duk gitu, ya, ngasih tempo. ya, 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 Gitu. ya, ya, Dia terus kalau misalnya kan ada tuh pernah saya nonton ada satu orang atau beberapa orang ya saya lupa, tapi satu orang ini dia punya kelainan, dia bisa dengerin semua semua apa hal yang metabolisme tubuhnya gitu loh. Semuanya tuh ternyata bersuara di dalam badannya. Mungkin buat kita yang belum pernah tahu seperti apa itu menyenangkan, tapi buat dia itu satu masalah gitu loh. Cuman itu juga kalau kita ya menurut dia ya gitu, saya coba bayangin itu menjadi satu satu bentuk musik gitu loh, musik yang dikasih sama Tuhan gitu kan. Jadi sebenarnya masing-masing kita tuh punya satu bagian dari hidup kita yang nggak bisa dipisahkan. Musik itu seperti itu. Jadi kalau kita bilang kita anti sama musik, wah ya kita perlu bertanya lagi gitu loh, musik yang apa yang kita anti. ya, ya. Karena musik itu dikasih sama Tuhan, sama dengan kita gitu, diciptakan kita ada gitu loh. Dari masing-masing kita semua ada musik gitu. Jadi dia bagian dari hidup kita. Tapi bisa juga dibilang itu jadi media. Media untuk kita menyampaikan isi hati kita atau menyampaikan apa ya, pokok pikiran Masa, kita gitu ya, ya. ya. Dari musik sendiri, eh, Bro Markel membuat musik, maksudnya mau ciptakan lagu atau hanya sebagai penikmat dan pemain musik tadi? Artinya ada produs musik juga nggak? Ya, saya bersyukur sih dipercayakan hal ini. Tapi di satu sisi juga menjadi satu bukan beban ya, apa ya? Satu hal yang saya masih harus terus bawa gitu sampai mungkin saya mati gitu. Kalau saya nggak berusaha untuk memaksimalkannya gitu potensi ini. Saya nulis musik, maksudnya saya nulis lagu, bikin bikin musik saya sendiri gitu. Selain saya main musik, nyanyi lagu-lagu orang, saya juga bikin lagu-lagu sendiri sih. Ada beberapa lagu-lagu yang sudah pernah direkam sama band sebelum-sebelumnya, sebelum sama main sama teman-teman wedding. Yang sekarang ini saya ada beberapa band sih. Nah sayangnya pada zaman itu, YouTube itu belum tenar bro. Iya, iya, Atau iya, kita iya. juga belum kepikiran, Rekam. kita tuh nggak kepikiran untuk rekam sih ada sih. Tapi kalau bikin-bikin media sosialnya gitu ya kan, Ya, post di YouTube gitu tuh nggak kepikiran dari zaman dulu. Bahkan kalau manggung aja nggak ada tuh yang kita harus pikirin, nanti siapa yang dokumentasiin gitu. Setelah itu hasil dokumentasinya diapain gitu. Itu zaman waktu saya ya, itu ya. tuh nggak terlalu kepikiran. Sekarang saya pikir-pikir, aduh kenapa kita bodoh banget zaman dulu. Gitu loh. Yang kepikirin adalah itu tadi, minuman ada nggak ntar buat manggung.
Kita nggak terlalu peduli, nggak ada yang rekam, nggak ada yang ini, pokoknya yang penting ada itu barang aja. Sesat juga memang zaman dulu itu. Aduh. Tapi ya sekarang ini saya, ya itu, beberapa waktu ini saya ngerenungin lagi. Dengan adanya COVID ini membuat saya juga jadi pelan-pelan, apa ya, dibangunkan gitu, diingatkan, ditempeleng lah, digebukin gitu kasarnya, dibangunkan kesadarannya untuk, ayo, kamu udah pernah dikasih sesuatu loh, jangan itu dikubur gitu loh. Talenta, bakat itu, potensi itu, dia mungkin bisa kita kubur, dia bisa kita, ya kita bisa kubur itu semua. Cuma mungkin dibunuh, dimatiin, sepertinya ya keputusannya dari kita sih. Kalau benar-benar kita lakukan itu, ya nanti pertanggungjawabannya pasti akan dituntut juga gitu loh. Apa yang selama ini pernah kita lakukan, kalau kita cuma simpan sendiri untuk kita, ya nggak ada manfaatnya kan, nggak akan menjadi apa-apa. Minimal untuk orang-orang sekitar kita lah, jadi hiburan, nggak harus sampai yang seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia tahu, ya itu mungkin nantilah. Tapi minimal apa yang pernah ada buat kita, dipercayain sama kita, kita bisa bagiin dan menjadi sesuatu yang bernilai bagi orang banyak. Siap. Itu sih, bro. Closing yang bagus nih. Closingnya sangat menarik. Ya. Keren. Oke, bro. Terima kasih buat sharing-sharingnya. Mungkin kita masuk ke sesi terakhir sebentar aja. Ada mungkin udah nonton episode sebelumnya, satu kata, main game satu kata aja untuk closing ini. Yang susah-susah, bro. Enggak susah. Akan seputar loh. Oke, jadi pertama, papa. Ya. Papa, Ambon. Mama, Sanger. Sanger laut. Dua kata ya. Jogja rindu. LRC. Family. Oke. Lalu musik. Kalau satu kata tentang musik tadi. Musik nyawa. Gitar teman. Diecast. Wah. Diecast. Racun. Itu dia. Jadi kebetulan ini mau dijual. Teman-teman bisa dapetin ini dengan harga 55.000 aja. Yes. Bukan di saya, bukan. Ini racun, berbahaya. Jangan main-main ya. Jangan main-main. Udah tua kok ngumpulin mobilan. Oke, cukup itu saja. Terima kasih, brothers. Buat teman-teman yang sudah menonton, terima kasih. Silahkan juga boleh di-subscribe, di-like, di bawah-bawah ini untuk kita bisa terus semangat membuat episode-episode berikutnya. Dan terima kasih sekali lagi untuk brother Markel, dan salam buat istri, anak-anak. Oh ya, teman-teman, ini sudah beristri dan beranak. Ini sudah tidak available. Jangan jatuh cinta lagi sama dia. Cintanya sudah buat istri dan anak-anaknya saja. Oke, bro. Stay home. Tetap sehat. Thank you, brothers. Tetap sehat. Ya. Sampai ketemu. Bye.